Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Demikian kerinduan kami Tuhan, tetap setia sampai seumur hidup kami, sampai akhir hidup kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami siap mendengar firman. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Ibrani pasal 13 ayat 7, 8, lalu kita lompat ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Ayat 7, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan sesuatu hidup yang baik. Amin. Bapak Ibu, masih dalam rangkaian memelihara kasih persaudaraan,
Seperti dikatakan di ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Selain kita mesti memberi tumpangan dan perhatian kepada saudara seiman dan hormat dan menjaga kekudusan pernikahan, perkawinan kita, dan juga sikap kita yang benar terhadap keuangan. Kita tidak boleh menjadi hamba uang atau hidup diperbudak oleh uang. Hari ini firman Tuhan menyinggung tentang hubungan kita dengan pemimpin rohani kita. Memelihara kasih persaudaraan berhubungan dengan sikap yang benar terhadap pemimpin kita. Dikatakan di ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Mentaati. Dari kata kerja Ibraninya, bahasa aslinya, itu diterjemahkan mendengarkan atau memegang perintah-perintahnya. Sedangkan kata tunduklah diterjemahkan mengakui kekuasaan atau takluk kepada kekuasaan sang penguasa. Penulis kitab Ibrani sedang mengingatkan jemaat supaya bukan hanya mendengar atau memegang teguh nasihat yang disampaikan hamba Tuhan, tetapi harus berani mengakui dan menaklukkan diri, menundukkan diri dalam kepemimpinannya. Inilah gambaran ketaatan Kristus kepada Bapanya. Di Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat dan tunduk kepada pemimpin dijelaskan pada ayat sebelumnya. Di ayat 7 dikatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Kata menyampaikan berarti memberikan, memenuhi kewajibannya, menunaikan, mencukupkan. Mengapa pemimpin harus ditaati dan kita mesti tunduk kepada kepemimpinannya? Yang pertama, karena merekalah yang menyampaikan firman Allah kepada kita secara terus-menerus. Yang tak ada keluh kesah di sana, tetapi dengan sukacita memenuhi kewajibannya dalam menunaikan tugas dari Tuhan untuk memberi makanan rohani kepada kita. Yang kedua, selain dia adalah yang memberi makanan rohani kepada kita, pemimpin rohani juga yang telah memelihara dan berjaga-jaga atas pertumbuhan iman kita. Pemimpin rohani memiliki pekerjaan yang berat. Dikatakan mereka harus berjaga-jaga atas jiwamu di ayat 17. Kata berjaga-jaga artinya tidak tidur semalam-malaman, bersiap sedia, berawas-awas, berhati-hati. Lalu di ayat 17 bagian C dikatakan bertanggung jawab. Kata tanggung jawab artinya berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatu. Dalam Yohanes 21 ayat 16-19 dikisahkan bagaimana 3 kali Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Menggembalakan, bertanggung jawab, adalah melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan sendiri, tanpa memandang besar kecilnya beban yang diberikan. Seorang pemimpin rohani bertanggung jawab atas tugasnya yang daripada Tuhan, menanggung daripada pertumbuhan iman rohani daripada jemaatnya.
Maka penulis kitab Ibrani mengingatkan kepada jemaat Tuhan supaya terjalin kasih persaudaraan yang indah. Perlunya jemaat Tuhan memiliki sikap yang benar terhadap pemimpin rohaninya. Sekali lagi, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Pak, bagaimana kalau pemimpin kita, pemimpin rohani kita, bukan pemimpin yang baik, bukan pemimpin yang ideal? Bapak Ibu jemaat Tuhan, oleh sebab itu ayat 8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Artinya di atas para pemimpin itu masih ada pemimpin agung kita, Gembala agung kita, Tuhan Yesus Kristus, yang tidak pernah kualitasnya berkurang. Dia tetap sama, sempurna. Dia adalah pemimpin kita. Lakukan segala tugas dan tanggung jawab kita. Tetap taat dan tunduk kepada pemimpin kita karena melihat kepemimpinan Yesus Kristus, Tuhan kita yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Bersyukur atas pemimpin-pemimpin yang kau tempatkan, yang bertanggung jawab atas iman kami, yang berjaga-jaga, yang memeliharakan, memberi makanan rohani kepada kami. Baik gembala, sidang, para rohaniwan maupun juga penatua. Terima kasih Tuhan. Berkatilah mereka dalam kesehatan, hikmat dan pengurapan-Mu, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Peliharakan kehidupan mereka, cukupkan supaya tidak ada yang berkekurangan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, dan mereka dapat fokus akan panggilan mereka. Menangkap visi yang daripada-Mu, memimpin kami Tuhan, menuju rancangan Tuhan, mempersiapkan kami sebagai umat yang kudus, yang siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Umat yang berkemenangan, yang menyatakan kebenaran-kebenaran firman-Mu menjadi dampak di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendukung pemimpin-pemimpin kami sampai di tingkat sinode, di mana bulan Agustus ini juga ada sidang sinode dan retreat di Salatiga tanggal 16 sampai tanggal 19 Agustus nanti, di mana para gembala dan juga wakil gembala berkumpul, berdoa bersama, menangkap visi yang daripada Tuhan. Tuhan, Engkau berkarya atas agenda nasional ini Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang akan melayani, Tuhan mengurapi. Pastor Adi Sutanto, Ketua Sinode kami, dan juga Pastor Jeffrey Rahmat yang akan membawakan topik-topik firman Tuhan dalam KKR selama kami retreat. Tuhan, Engkau mengurapi mereka yang akan menerima visi yang daripada-Mu, mentransfer kepada kami semua para gembala-gembala. Tuhan, Engkau menyertai, Engkau mengurapi, supaya kami bergerak bersama, mengerjakan tugas dan panggilan yang daripada Yesus Kristus Gembala Agung berikan kepada Sinode Gereja JKI. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan acara retreat ini untuk kemudian menjadi berkat bagi gereja-gereja lokal dan bagi setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Bapak Ibu, demikian doa pagi kita. Tetap dukung dalam doa sinode gereja kita, hamba-hamba Tuhan di dalamnya, gembala saudara, sehingga dapat melayani dengan baik. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.